Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawluna. Naam, teman-teman sahabat YLA, kembali kita berjumpa di level 2 pada materi wakaf dan ibtida. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari wakaf dan ibtida. Apa itu wakaf dan apa itu ibtida? Wakaf adalah berhenti, ibtida adalah memulai. Jadi, ketika kita membaca Al-Quran tuh kadang kita harus berhenti, entah di akhir ayat atau di tengah ayat. Nah, maka kita harus pahami aturan berhenti di tengah ayat atau di akhir ayat. Begitu juga memulainya. Kalau sudah berhenti di tengah ayat, bagaimana kita memulainya? Kita harus pahami aturannya. Nah, kita akan mempelajari aturan tersebut. Baik, dalam wakaf dan ibtida, saya rangkum menjadi 3 poin ya, untuk kawan-kawan semua kuasa ini. Hanya sampai sini saja, sedikit. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas mengenal tanda-tanda wakaf. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu kan banyak tanda-tanda tuh. Nah, Alhamdulillah kalau kawan-kawan sudah paham nih. Yang belum paham, mari kita sama-sama pelajari. Baik, tanda pertama ada mim. Mim kecil. Nah, mim di atas kecil. Ini namanya waqaf lazim. Ya, artinya berhenti. Lazim artinya harus. Ya, harus berhenti. Kenapa? Karena kalimatnya sudah sempurna. Nah, kalau ada mim di atasnya kita berhenti. Karena maknanya di situ sudah sempurna. Baik, kita cari contohnya. Kita buka Al-Quran ya. Nah, taib. Ini Al-Quran, kita cari. Nah, di sini ada yang saya tunjuk. Nah, masalah ini. Nah, itu ada mim di atasnya. Baik, bagaimana cara kita berhenti di situ? Saya coba contohkan bacaannya. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Nah, baik, berhenti aja di situ. Jangan dibaca lanjut. Contohnya, مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا. Bukan. Jadi berhenti aja. بِهَذَا مَثَلًا. Lanjut. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita ada tanda nih, to. Nah, apa itu to? To adalah waqaf mutlaq. Artinya lebih utama berhenti. Ya, kalau ada tanda to, kita berhenti saja. Kemudian ada tanda jim, waqaf jaiz. Artinya adalah boleh berhenti, boleh lanjut. Nah, kemudian ada qaf lam. Nah, ini al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Ya. Kemudian ada shad lam, al-waslu aula, lanjut lebih utama. Nah, ini kawan-kawan harus bedakan nih, qaf dan shad ya. Kalau ada qaf, lebih baik berhenti. Kalau ada shad, lebih baik lanjut. Nah, kemudian ada la. La wasal. Ya. Jangan berhenti di tengah ayat. Nah, baik, kita lihat contohnya. Nah, ini di sini ada saya tunjuk nih, nah, rizqa. Nah, jangan berhenti di situ ya. Cara bacanya bagaimana? كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا. Nah, gitu ya. Jangan كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي. Jangan seperti itu. Jadi yang betul adalah كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Nah, ini shad lebih baik lanjut ya. Tapi kalau nafasnya nggak sampai, boleh berhenti. Ya, berhenti di situ. Tadi yang min qablu kita lanjut, yang di sini kita berhenti.
Selanjutnya, walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya tanda titik 3 nih ya. Mu'anaqah. Nah, biasanya titik 3 itu ada kawannya. Nah, jadi berhenti di salah satu titik saja. Jangan dua-dua. Oke, coba kita lihat contohnya ya. Lihat di awal Al-Baqarah ini ya. Ayat kedua. Di situ kita baca coba ya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, itu cara pertama. Cara yang kedua. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Nah, cara yang salah. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Nah, itu salah. Baik. Seperti itu. Selanjutnya kawan-kawan, setelah kita memahami makna dari tanda-tanda wakaf yang tadi kita pelajari, selanjutnya kita menuju ke poin yang kedua, cara berhenti sesuai harokat-harokat akhir dari wakaf yang kita baca. Baik, kadang ketika kita berhenti itu ya bingung ya kan, ini kok fathah, ini kok dhammah, ini kasroh. Nah, kadang ada yang huruf mati itu kan, ini dibaca hidup apa enggak ya. Nah, jadi kita lihat nih. Yang pertama, apabila harokat akhirnya fathah atau kasrah atau dhammah, maka huruf akhirnya dimatikan, disukunkan. Baik, bagaimana contohnya? Lihat ini. Al-alamina dibaca al-alamin. Baik, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, cara matinya, cara wakaf berhentinya, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi na itu disukunkan nanya. Begitu juga al-falaq nih. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, cara berhentinya qul a'udzu birabbil falaq. Nah, seperti itu. Selanjutnya, poin kedua, apabila harokat akhirnya fathatain. Nah, apabila fathatain bagaimana? Ini contohnya ya. Hakiman, nah, ini fathatain. Caranya adalah dengan membaca dua harokat. Ya, hakiman jadi hakima. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, apabila akhir katanya berharokat kasratain dan dhammatain. Nah, ini unik kawan-kawan. Tanwin itu ada an in un ya. Itu nggak ada yang hidup kecuali kalau fathatain. Nah, kalau dhammatain dan kasratain itu dimatikan. Nah, jadi yang hidup itu cuman kalau fathatain. Coba lihat nih kawan-kawan. Ghafurun, ya kan? Ghafurun dibaca ghafur. Jangan disamakan dengan hakiman, hakima. Jadi ghafurun, ghafuru. Bukan. Ghafurun, ghafur bacanya. Nah, innallaha apa? Azizun ghafur. Nah, taib. Kemudian layalin dibaca layal. Jangan layali. Salah. Yang betul layal. Nah. Selanjutnya, apabila akhir kata dari wakaf yang kita baca itu tak marbutah, ya, tak marbutah, maka tak marbutahnya dibaca ha sukun. Baik. Coba lihat di sini. Al-qari'atu. Nah, ini tak marbutah akhirnya. Jangan dibaca al-qari'at. Bukan. Tapi dibaca al-qari'ah. Mal-qari'ah. Nah, dibaca ha sukun. Jannatin dibaca jannah. Nah, baik, seperti itu ya. Nah, itu dia cara membaca wakaf berdasarkan harokat akhir. Baik, yang terakhir mengenal ibtida. Nah, kalau tadi kita belajar tentang berhenti, sekarang belajar tentang memulai. Bagaimana cara memulai kalau kita berhenti di tengah-tengah ayat. Baik, Ana akan bacakan. Ibtida adalah memulai kembali bacaan setelah berhenti. Pastikan memulai dari kata yang memiliki makna sempurna atau awal ayat. Nah,
Jadi kita kalau mau memulai, maknanya tuh harus yang sempurna. Jangan salah memulai ya, jangan apalagi di tengah-tengah kata gitu kan. Jangan ya. Sebetulnya juga kalau wakaf kita pengen di tengah-tengah ayat juga kalau bisa berhenti di makna yang pas. Jangan salah makna berhentinya. Nah, jadi ini ya kaidahnya harus memulai ibtida di makna yang sesuai. Di sini coba kita lihat nih. Penting, hindari berhenti atau memulai di tempat yang dapat merusak atau mengubah makna ayat secara fatal. Nah, coba kita lihat contohnya ya. Kita lihat contoh di dalam Al-Quran. Nah, di sini ya, yang paling atas ini. Ana bacakan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Nah, itu benar ya. Boleh berhenti di situ karena maknanya cocok. Jangan berhenti di sini. Innal ladzina kafaru sawa'. Jangan. Apa artinya di situ? Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama maksudnya apa? Tapi kalau sampai anzartahum, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja. Kalian ingatkan mereka. Nah, jadi kalau gitu kan jelas tuh. Kita berarti kalian ingatkan mereka. Kemudian kita ulangin lagi ibtida'nya dari mana yang cocok? Dari sawa'un alaihim boleh. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita mengulangnya dari sawa'un. Apa artinya sawa'un? Sama saja kalian ingatkan mereka atau tidak kalian ingatkan mereka tidak beriman. Nah, jadi sawa'un di sini maknanya pas, ya. Jangan kita melakukan ibtidak dari alaihim. Misalkan tadi ya, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum. Alaihim a'anzartahum. Nah, ini salah. Kenapa? Karena maknanya tidak sempurna. Ustadz kan tahu bahasa Arab, Ustadz. Kami mana tahu bahasa Arab. Thayyib, belajar bahasa Arab. Payah Ustaz, lama itu, butuh waktu lama. Khair insyaallah, antum ulangin dari awal. Nggak harus paham bahasa Arab, ulangin dari awal ya. Jadi kuncinya kalau nggak paham maknanya, bisa ulang dari awal. Jangan khawatir. Ya. Contohnya gini. Oh ya, kalau mau ulang dari awal berarti nafasnya ditarik dulu tuh, biar nanti nggak terputus. Ya. Jadi ya, misalkan kita ulang dari awal. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, faedahnya kalau kawan-kawan mengulang dari awal, insya Allah kalau dilatih terus, nafas kawan-kawan jadi panjang dan insya Allah jantungnya pada sehat. Baik, ya jadi itu dia materi kita pada level 2 ini, wakaf dan ibtida. Di sini materinya, teorinya sedikit, tapi ya mungkin prakteknya butuh teliti dan fokus ya di awal-awal. Nah, mungkin itu saja dari Ana. Semoga Allah mudahkan kawan-kawan semua untuk menguasai wakaf dan ibtida ini. Dan sehingga kawan-kawan semua jadi mahir di dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.